berzina dengan istri orang, maka tobatnya ini sulit, dan itu tidak ada jalan untuk meminta halal dan menampakkan. Kita datang lawan lakinya, umpamanya kita minta halal, aku mau nguringi bini ikam, maulah kah itu? Kenapa? Sebabnya karena itu yuwallidu fitnata wa ghaiza, itu akan menimbulkan fitnah dan kemarahan. Pasti nang laki sari, nah kena bisa bakal lahian, timbul kena maksiat, bisa bebunuhan. Nah, para muhibbin rahimahullah rahimakumullah, wa ammal hurmatu bi an khuntahu fi ahlihi aw waladihi aw nahwihi fala wajha lil istihlal wal izhari li'annahu yuwallidu fitnatan wa ghaiza bal tatadarra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsira fi muqabalatih. Fa in amintal fitnata wal haija wa huwa nadirun fatastahilla minhu. Ini lanjutan pembahasan mengenai cara tobat daripada dosa-dosa yang bersangkutan kepada hamba Allah. Pada minggu yang dahulu dijelaskan bahwa dosa yang bersangkutan antara kita dan hamba Allah itu ada yang sifatnya harta, ada yang sifatnya itu diri, ada yang sifatnya pribadi, dan ini adalah selanjutnya yang menyangkut dengan kehormatan. Bi an khuntahu bi ahlihi aw waladihi aw nahwi, dengan bahwa engkau berkhianat akan saudara engkau pada istrinya atau anaknya atau seumpamanya. Nah, ini dosa kita dengan seseorang karena kita menggoda istrinya atau anaknya. Itu berarti kita mengkhianati saudara kita itu, yang mana istri saudara kita itu mestinya kita jaga, mestinya kita pelihara, ini digoda. Apalagi sampai berbuat hal-hal yang lebih jauh daripada itu, seperti perzinahan. Berzina dengan istri orang, nah, maka tobatnya ini sulit, tobatnya sulit, dan itu tidak ada jalan untuk meminta halal dan menampakkan. Kada ada jalannya. Kita datang lawan lakinya, umpamanya kita minta halal, aku mau nguringi bini ikam, maulah kah itu? Nah, kada ada jalannya untuk minta halal dan menampakkan itu. Kenapa? Sebabnya karena itu yuwallidu fitnata wa ghaiza, itu akan menimbulkan fitnah dan kemarahan. Pasti nang laki sari, nah kena bisa bakal lahian, timbul kena maksiat, bisa bebunuhan. Nah, jadi untuk meredam jangan sampai terjadi yang lebih berat lagi, maka tidak ada jalan kita untuk meminta halal kepadanya. Bal, tetapi tatadarra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsiran bi muqabalatih. Tetapi engkau hendaknya memohon dengan bersangatan, memohon kepada Allah agar Allah meridhakan
akan orang itu daripada engkau, dan Allah jadikan bagi dia kebaikan yang banyak pada membetulinya itu. Jadi kayak apa kita tobatnya mun kita berselingkuh lawan bini orang, atau si bini-bininya berselingkuh lawan laki-laki, sama aja juga. Kada usah si bini-bini itu minta halal. Ulun banyak ay berselingkuh lawan orang minta halal, kada usah itu. Dikhawatirkan timbul kena fitnah. Nah jadi baik si laki-lakinya nang berbuat zina tadi atau istri si perempuannya itu hanya selalu memohon kepada Allah, mudahan lakinya itu maridainya kena di hari kiamat, dan Allah jadikan bagi lakinya itu kebaikan yang banyak. Jadi itu aja tiap hari berdoa lawan Tuhan, ya Allah, hamba khianat kepada suami hamba, maka berikanlah dia kebaikan yang banyak, ampunilah dosa-dosa suami ulun, ampunilah ya Allah dosa-dosanya, dan bukakan dia untuk meridai hamba pada hari kiamat kaina. Nah itu lagi si bini berdoa. Nah laki-lakinya pun kayak itu juga lawan Tuhan berharap, ya Allah, hamba berbuat kada baik lawan bini orang, nah maka di akhirat kaina ya Allah bukakan dia untuk meridai hamba, nah dan jadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Itu aja tiap hari di doa, diulah jadi wirid. Fa'in amin tal fitnata wal haija, dan jika engkau merasa aman akan fitnah dan gejolak, wahwa nadir, itu jarang pang. Nah amun merasa aman aja, patastahilla minhu, maka engkau minta halal kepadanya. Namun rasa aman, kita tahu sudah si laki-laki itu orangnya bagus akhlaknya, si laki-laki itu pemaaf orangnya, nah kita tahu pribadinya, nah ayo aja minta halal lawan inya. Tapi kalau kita kada yakin, nah kada usah, karena maulah masalah baru pulang. Jadi lawan Tuhan aja perbanyak minta ampun, perbanyak memohon agar si laki-laki itu kena meridainya di akhirat. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi perzinahan itu antara satu dengan yang lain, perzinahan itu kada sama dosanya dan kada sama juga tobatnya. Perzinahan yang paling besar dosanya itu perzinahan dengan mahram, dengan ibu, dengan saudara, saudari, dengan acil umpamanya. Nah, berzinahan dengan mahram itu a'zamuz zina, paling besar zina dosanya. Tapi tobatnya itu kada sesulit ini. Nah, tobatnya kada sulit. Bujur dosanya besar, tapi tobatnya kada sesulit ini. Nah, yang nomor 2, zina itu dosanya paling besar berzina dengan bini orang, atau bini-bini berzina dalam posisi sebagai masih seorang istri. Nah ini dosanya besar juga, tapi lebih besar nang tadi, namun tobatnya lebih sulit. Orang berzina lawan dang sanak umpamanya, ini paling besar zina, tapi dosanya paling besar, tobatnya mudah. Kalau ada sangkut paut lawan si A si B. Nah, berzina dengan istri orang atau si istri berzina dengan laki-laki lain, itu dosanya memang kada sebesar nang pertama, tapi tobatnya lebih sulit itu. Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, anna man zana bimra'atin kanat mutazawwijah kana 'alaiha wa 'alaihi fil qabri nisfu 'adzabi hadhil ummah. Orang yang berzina dengan perempuan yang bersuami, maka adalah atas si perempuan itu dan atas pasangan laki-lakinya itu di dalam kubur mendapat azab separuh ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi di akhirat segala amal kebaikan si istri ini diserahkan lawan suami. Segala amal kebaikan orang lain tadi diserahkan juga lawan suami.
Nah ini kalau suaminya ini kada tahu pada istrinya melakukan zina. Nah bila mana suaminya tahu istrinya melakukan zina dan suaminya diam, nah sama-sama dosanya bersamaan. Ini tahu bini ini kelakuan dibawa laki-laki ke situ kamari, gak ada cemburu. Lalu si bininya berzina lawan pasangannya karena dilihatkan kasana dibawa berjalan oleh orang, dilihatkan oleh nang laki, akhirnya berzina inya. Nah ini dayus ngarannya. Nah, sama-sama itu kata istilah berpindah kebaikan, sama-sama pada diazab oleh Allah. Jadi hati-hati. Ya, lawan bini perlu cemburu, wajib cemburu bila sudah ada melihat gelagat yang demikian itu. Bini di bawah atasan, misal bini pegawai nih, bini pegawai jadi sekretaris, jadi apa bini kita, busnya membawa ke Banjar, kemana, bermutur berduaan. Akun yang laki itu dayus ngarannya. Laki-laki ini haram mencium bau surga. Kenapa? Memberi peluang berbuat kada baik kepada bini ngarannya itu. Nah jadi ampih aja sudah jadi pegawai ini tuh mempajang ada masuk surga. Nah ini yang terjadi di wadah kita, banyak bini jadi bawahan orang, bini jadi sekretaris, bini jadi bagian apa, karena si nang kepala ini ketawa Banjaran ada urusan, nah berduaan di motor, karena di Banjar berduaan juga di mana, walaupun kada berbuat kada apa-apa tetap itu kada boleh. Nah, karena apa? Karena membuka jalan untuk kemaksiatan itu. Jadi hati-hati nang bisi bini jadi pegawai, hati-hati dilihati bini itu, nah jangan 100% percaya, jangan. Nah jadi bini-bini nang berbuat kada baik tadi, nah itu dosanya lawan laki minta halal. Sedangkan laki-lakinya pun lawan laki itu juga minta halal, kalaunya kada menimbulkan fitnah. Wa amma fiddin, adapun pada masalah agama, bi an kaffartahu aw badda'tahu aw dallaltahu fa huwa as'abul umur fatahtaju ila takdhib nafsik baina yaday man qulta lahu dhalik wa an tastahilla min sahibik in amkanak wa illa fal ibtihalu ila Allah ta'ala jidda wa tanaddumu ala dhalik liyurdiyahu anka. Adapun yang bersangkutan dalam hal agama dengan bahwa engkau mengkafirkan orang atau engkau mencap orang itu bid'ah atau engkau mencap orang itu sesat, nah ini paling sulit juga tobatnya. Ini engkau berhajat kepada mendustakan diri engkau di hadapan orang yang engkau kata baginya demikian, dan engkau meminta halal daripada kawan engkau tadi jika mungkin akan engkau. Jikalau tidak mungkin, maka engkau bersangatan mengharap kepada Allah dan menyesal atas yang demikian agar Allah meridhakan akan dia daripada engkau. Karena di akhirat itu Allah menawari, nah ya Tuhan, wahai fulan A, wahai fulan B, ini ikam tahulah fulan ini menyambat ikam ini. Nah, ikam pilih ya Tuhan, hendak ikam ambil amalnya boleh, tapi mau ikam kada hendak mengambil amalnya, ikam ku beri pahalanya Tuhan, nengganal pahalanya. Nah, jadi Tuhan memberi tawaran kepada orang nang dianiaya di dalam dunia ini. Itu nama Tuhan Al-Muqsit. Ada kalau Al-Muqsit nama Allah 99. Nah, Al-Muqsit itu artinya iya, Allah itu memberikan tawaran kepada orang-orang nang memaafkan. Jadi Tuhan kalau ikam memaafkan, nah ikam ku berikan ada gedung tuh di atas nang tinggi. Nah bila ikam kada memaafkan, boleh juga berhitung. Nah berhitung.
Ya, tinggal lagi orang yang dianiaya memilih. Jadi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah itu kayaknya di akhirat itu menawari demikian. Ini Allah di akhirat tuh kayaknya bisa aja langsung kada betawaran, ya Tuhan timbang amalnya bujur-bujur. Nah, mun Tuhan bersikap nangka itu kebinasaan yang akan kita hadapi. Yang mau kayak itu kina Tuhan tuh macam-macam menghadapi hamba-hambanya di akhirat. Ada yang lemah lembut, ada yang tegas, ada macam-macam. Nah, takana Tuhan tegas lawan makhluknya, maka binasa si makhluk itu. Takana Tuhan bersifat lemah lembut, maka si makhluk, si hamba tadi akan selamat. Nah, ada Tuhan kada memberi tawaran. Dia Tuhan nih si A ikam melawan B ini menganiaya, ikam menyakiti. Sekarang amal kebaikan ikam diambil oleh si B. Nah, kada ada tawarannya tuh. Kalau malaikat maalih catatan amal kebaikan dipindah kepada orang yang dianiaya tadi. Habis kebaikan ya Allah, dosanya si B anjak. Nah, dosanya B pulang dipindah ke A. Nah, ini Tuhan kalau bersikap tegas, al-adil dengan keadilannya. Nah, binasa bakalnya bila kayak itu. Nah, bila Tuhan di akhirat itu menghadapi kita dengan al-muqsid, nah itu selamat sudah. Dipanggil Tuhan dua yang berperkara ini, dipanggil ke hadapan Allah. Biar Tuhan, wahai si fulan yang dianiaya, tuh lihat di atas tuh gedung, baiklah. Oh baik ya Allah, siapa ampunnya? Ya Tuhan, bagi orang yang hakun memaafkan kesalahannya nih. Munikam hakun maridai ini tuh ampunikam gedung itu. Nyatanya hakun maridai sudah. Nah, amun itu Tuhan menghadapi dengan demikian, nah selamat kita. Jadi kalau kita dosa-dosa yang bersangkutan lawan manusia ini, nah banyaki minta lawan Tuhan. Jadi amalan wajib tiap malam siang ka berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang selama ini hamba zalim, hamba aniaya, baik dirinya, hartanya, keluarganya, apapun, berikan dia untuk meridai hamba pada hari kiamat kaina. Nah, mesti itu ada doa kepada Allah. Karena kita hidup kada sunyi daripada menganiaya orang itu, baik dirinya, hartanya, atau kehormatan dan lain-lainnya tadi. Wa jumlatul amri, kesimpulannya, pama amkanaka min irda'il khusum amilta wa ma lam yumkinka raja'ta ila Allah subhanahu wa ta'ala bitadarru wal ibtihal wa tasadduq liyurdiyahu anka fayakunu dhalik fi masyiatillah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah war raja'u minhu bi fadlihil azim wa ihsanihil amin annahu idza alima sidqa min qalbil abdi fa innahu yurdi khusama'ahu min khizanati fadlihi wala hukma. Kesimpulannya, bila mana engkau itu mungkin minta ridha kepada orang-orang yang engkau aniaya, kerjakan. Bila engkau kawa minta ridha kepada orang-orang yang engkau sakiti, laksanakan itu. Kita pernah mencuri, kita kawa membolehkan. Nah, kita pernah menggibahinya, kita bisa mungkin aja minta halal. Selama kita bisa itu, laksanakan itu. Nah, bila tidak mungkin melakukan demikian, perbanyaklah doa kepada Allah. Ya Allah, hamba ada sangkut paut lawan si fulan. Nah, bukakan hatinya untuk meridai hamba. Wa tasadduq, bersedekah. Kita bersedekah lawan orang, bersedekah memberi makan orang. Ya Allah, jadikanlah pahalanya ini dalam catatan amal fulan bin fulan yang hamba pernah menganiayainya. Kayak itu maka. Nah, jadi kita ini kebanyakan menganiaya orang, kalau kayak hitungan lagi mana minta halalnya umpamanya. Anak tujuh menggibah orang nih, kebanyakan lah lihat lagi kemana-mana. Ini memberi makan nih orangnya direncaki, memberi makan orang. Berdoa lawan Tuhan, ya Allah, jadikanlah
pahala memberi makan orang ini pada catatan amal, pada buku catatan amal orang nang hamba gibah di dalam dunia ini. Nah, jadi pahala itu kita memberi makan orang andaknya bukan di catatan amal kita, kada di catatan amal orang nang kita aniaya itu. Nah, seminggu sekali kita gawi pulang, seminggu sekali kita laksanakan itu. Karena di akhirat inya memeriksa, oh banyaknya pulan beri aku amal, apa nih? Kawan kita tuh banyaknya pulan beri aku amal, oh sekalinya menyambati aku dunia bahari, kok maapakan aja jarinya. Nah, kayak itu tujuannya. Jadi buat tasadduqi, memperbanyak sedekah, liyurdiyahu anka. Fayakunu dzalik fi masyiatillah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, dan adalah yang demikian itu pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Warraja minhu bi fadlihil azim, dan mengharap daripadanya Allah dengan anugerahnya yang besar. Wa ihsanihil amin, dan kebaikan Allah yang umum. Annahu idza alima sidqa min qalbil abdi, Allah Ta'ala itu bila mengetahui kejujuran dari hati si hamba, fa innahu yurdi khusama'ahu, bahwa Allah akan meridhakan musuh-musuhnya itu, min khizanati fadlihi, dari perbendaharaan anugerah Allah, wala hukma, dan tidak ada hukumannya. Jadi tergantung kejujuran hati kita. Kita ini bujur-bujur kada. Kalau kita bujur-bujur hendak minta halal, nah cuma kada wani. Pada hati ini sudah bulat, bujur, memang hendak minta maaf lawan si pulan itu. Cuma mun aku minta maaf dipukulinya aku. Kada wani. Tuhan tahu hati kita ini bujur kada minta maaf tuh, asal bujur-bujur aja. Nah Tuhan dengan anugerahnya yang luas akan membuat keridhaan kita di akhirat terhadap musuh-musuh kita itu. Jadi tergantung kebulatan hati kita, kejujuran hati kita. Amun bujur-bujur, nah orang nih maling, baik maling apa pokoknya ambil, ampun orang jarang kada bujur. Banyak mengambil harta orang, baik harta rakyat, harta siapa diambilnya. Sudah tua ini tubat, bangkrut dah, kada duit lagi, nak membulikakan. Anak membulikakan ini kama apa dibulikakan, anak minta halal kamana kebanyakan yang dicuntani, ampun orang. Nah jadi Tuhan tahu ini bujur-bujur menyesali itu. Tuhan tahu bahwa ini bujur-bujur menyesali dan bujur-bujur hendak mengembalikan jakanya ada duitnya. Nah, ini bulat hatinya, jakanya aku nih sugih, sudah aku kembalikan semua pun orang. Cuma kada berduit juga. Minta halal kamar minta halal, duitnya sing banyakan ampunnya orangnya. Nah, jadi Tuhan tahu kebujuran hati kita tuh. Kalau bujur-bujur aja, nah Allah akan memberikan kita anugerah daripada luasnya kebaikan Allah kepada kita. Itu tergantung kitanya aja. Bila bujur-bujur, nah Tuhan akan memberi itu. Jadi kebujuran itu artinya kebenaran kebulatan hati itu dibuktikan. Nah, dibuktikan. Contohnya membuktikan kayak apa? Nah, orang nih banyak hutang sembahyang, qadaan. Nah, inya nih sudah berniat bujur-bujur hendak membayar semuaan hutang-hutangnya ke sembahyang itu dibayarnya. Cuma kan hidup sehari semalaman ini terbatas waktunya. Inya harus berusaha memberi makan anak bininya, ada waktu ke pasarnya, mbah itu pulang ada waktu istirahat, ada waktu guring. Jadi sehari paling-palingnya kalau mengkadai itu sejam 2 jam paling kawa. Lain tuhnya ada kebutuhan-kebutuhan lain. Padahal hutangnya ini bertahun-tahunnya kada sembayangan orangnya, sering banyakkan hutangnya. Cuma kalau mengkadai itu paling-paling sejam sehari. Tapi nya bujur-bujur niatnya, pacang ku habisakannya keadaan kun itu. Walaupun sehari cuma sejam aja, dikadanya sejam sehari, hanya 2 hari matinya. Nah Allah tahu aja kebujuran hatinya itu lah. Kalau bujur-bujur demikian, Allah akan memberikan dia anugerah yang besar daripada luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kebujuran hati.
Nah, bila hati kita bujur-bujur, nah Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Nah, nang kada bujur-bujur kayak apa contohnya? Nang kada bujur-bujur nih, orang banyak wisi hutang kadaan sembahyang. Baniat aku nang kada semuaan sembahyangku. Nah, ini duduk di warung batang harianan bebandiran, itu kada bujur-bujur, hari banyaknya waktu nang tabuang. Kayaknya bacatur di warung. Nah, itu waktu nang tabuang mestinya kawa digunakan untuk mengkabai sembahyang. Nah, bila demikian tuh kada bujur-bujur ngarannya. Andai kata inya mati, nah ada tupang dihitung Tuhan. Karena Tuhan tahu ini kada bujuran. Buktinya apa? Banyak menggunakan waktu nang prai untuk perbuatan nang sia-sia, nang kada ada manfaatnya. Nah, jadi kebujuran itu mesti dibuktikan. Bila dibuktikan, walaupun kita kada kau bayar, Allah memperhitungkan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faiza anta amilta ma wasafnahu wa barra'ta al-qalba an ikhtiyari misliha fil mustaqbal faqad kharajta min az-zunub kulliha wa in hasalat minka tabri'atul qalbi wa lam yahsul minka qada'ul fawaid wa irda'ul khusum fattabi'atu lazimatun wa sairuz dzunub maghfurah. Apabila engkau mengamalkan, melaksanakan yang kami jelaskan tadi, engkau telah membersihkan hati dari mengusahai seumpamanya itu di masa yang akan datang, maka engkau berarti keluar dari dosa seluruhnya. Nah, kalau kita melaksanakan dengan cara yang diterangkan tadi, maka kita pun bersih daripada dosa. Dan jika hasil daripada engkau pembersihan hati dan belum hasil daripada engkau membayar qadaan, minta ridha kepada musuh, maka itu sangkut paut tetap ada dan dosa-dosa kepada Allah itu diampuni. Ini kada sembahyang, kan kada sembahyang ini berarti mengqadha. Ini ada dua pekerjaan. Satu, dia tobat dulu kepada Allah terhadap dosa-dosa itu. Yang kedua, bayar. Nah, tobat sudah inya, bayar qadaan belum. Nah, dosa-dosa nang kepada Allah itu diampuni oleh Allah. Perkara qadaannya itu tetap masih ada. Nah, sama orang menganiaya si fulan, baik hartanya, dirinya, pribadinya, keluarganya, menganiaya. Ini sekaligus dua dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada fulan yang dianiaya. Kalau dia sudah tobat kepada Allah, nah dosanya kepada Allah sudah habis. Tinggal lagi dosa yang bersangkut paut dengan manusia ini. Nah, selama itu belum dibereskan, fattabi'atu lazimah, sangkut paut itu masih tetap ada. Nah, kada kawa habis itu kalau belum diselesaikan. Perkara lawan Tuhan bila minta ampun, nah sudah habis. Perkara dengan manusia dengan cara yang seperti tadi. Nah, keterangan ini diambil min Minhajul Abidin, dari kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian qala bil is'ad,